Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu, selamat datang di ibadah anak GKJ Condong Catur. Bertemu lagi dengan Kak Cahyo dan saya Kak Nindya, dan kita ada gitaris Kak Tito. Ya, sebelum kita masuk ke ibadah kita mau ngapain dulu nih Kak? Kita mau nyanyi dulu yuk, kita mau nyanyi lagu Happy ya. Adik-adik di rumah ikutin gerakan kakak-kakak ini ya. Oke, let's go. Happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi ya. Happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Yeay! Sebentar lagi kita mau masuk ke ibadah kita. Tapi kita mau doa dulu nih Kak. Ya. Gitu ya. Kita doa pembukaan dulu, dipimpin oleh Kak Nindya. Nah, mari adik-adik di rumah kita berdoa bersama-sama. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga hari ini kami semua bisa beribadah mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, berikanlah kami hikmat untuk dapat mendengarkan firman Tuhan dan kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, sebelum kita mau masuk firman, kita mau nyanyi lagi nih Kak. Iya, kita nyanyi lagu apa ya Kak? Kita mau nyanyi lagu Aku Tresno Yesus. Adik-adik di rumah ikutin gerakan kita dan ikut bernyanyi bersama-sama ya. Oke. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Yeay. Kita tresno Yesus ya, berarti ya. Kita mau mendengar firman Tuhan dari siapa sih Kak? Dari siapa ya? Teman-teman ada yang bisa nebak di rumah? Siapa ya? Dari Kak Risang. Wih, dari Kak Risang. Oleh sebab itu kita serahkan ke Kak Risang untuk membawakan pembacaan firman hari ini. Silahkan Kak Risang. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat bertemu kembali bersama dengan Kak Risang. Makasih tadi sudah diajak nyanyi, sudah diajak bergembira bersama dengan Mas Mario, Mbak Ninda dan Mas Tito. Nah sekarang kita mau bersama-sama belajar tentang Sabda Tuhan. Dan minggu ini ada sesuatu yang spesial adik-adik. Karena minggu ini adalah Minggu Transfigurasi. Waduh, apa itu ya Minggu Transfigurasi? Kita akan sama-sama belajar, tetapi sebelumnya kita berdoa dulu. Yuk kita bersatu di dalam doa. Gimana caranya? Kita tangkupkan tangan dan kita menutup mata, lalu kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini Tuhan kembali memberi kesempatan kami untuk belajar
tentang kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami bisa mengerti apa maksud dari firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami juga bisa melakukannya di dalam keseharian kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, seperti yang Kak Risang bilang tadi, minggu ini minggu yang spesial karena ini adalah minggu transfigurasi. Apa sih transfigurasi? Adik-adik, transfigurasi itu artinya perubahan. Tapi bukan cuma perubahan sembarangan, perubahan yang mencolok sekali. Kok dinamain minggu transfigurasi? Kenapa ya? Karena pada minggu ini kita akan bersama-sama mengingat peristiwa di mana Tuhan Yesus itu naik ke atas gunung bersama dengan 3 muridnya. Lalu di atas gunung dia mengalami perubahan. Wajahnya menjadi bercahaya, bajunya berubah menjadi putih, berkilat-kilat. Nah, kisah ini bisa ditemui di Injil Matius ada, di Injil Markus ada, di Injil Lukas juga ada. Tapi pada saat ini bersama-sama kita akan memusatkan perhatian, kita akan membaca dari Markus 9 ayat 2 sampai 13. Nah, buat adik-adik yang bisa membaca, silakan membaca kisahnya di Markus 9 ayat 2 sampai 13. Nah, mungkin adik-adik yang kelas kecil terus bertanya, "Duh, kami kan belum bisa baca, Kak. Gimana dong?" Nah, bisa minta tolong dibacakan kakak-kakaknya, ayah bundanya, atau kita sama-sama melihat videonya ya. Yuk kita lihat video kisahnya. Ayo sama-sama. Tuhan Yesus mengajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk berdoa di atas gunung. Ketika Tuhan Yesus berdoa, wajahnya berubah menjadi bercahaya. Pakaiannya menjadi putih, berkilat-kilat. Dan lihatlah, tiba-tiba tampak 2 orang sedang berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus. Mereka adalah Nabi Musa dan Nabi Elia. Petrus, Yohanes, dan Yakobus tadinya tertidur. Tetapi mereka kemudian terbangun dan menyaksikan pemandangan yang menakjubkan itu. Petrus pun berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, izinkan aku membuat 3 kemah. 1 untuk guru, 1 untuk Nabi Musa, dan 1 lagi untuk Nabi Elia." Tiba-tiba datang awan tebal yang menaungi mereka. Petrus, Yohanes, dan Yakobus menjadi sangat ketakutan. Namun dari dalam awan itu terdengarlah suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Ketika awan itu berlalu, tinggallah Tuhan Yesus seorang diri di hadapan mereka. Nabi Musa dan Nabi Elia telah menghilang. Para murid pun terdiam. Lalu Tuhan Yesus mengajak mereka untuk turun dari gunung. Nah, itu tadi ceritanya. Tuhan Yesus naik ke atas gunung bersama siapa saja yo? Bersama Petrus, bersama Yohanes, bersama Yakobus. Terus, wah, wajah Yesus jadi bersinar, pakaiannya menjadi putih berkilat-kilat. Terus ada Musa dan Elia. Wah, keren banget pokoknya. Tapi pertanyaannya adik-adik, sebetulnya kita bisa belajar apa sih dari cerita ini? Apa coba? Menurut Kak Risang, kita bisa belajar untuk bercahaya, bersinar seperti Tuhan Yesus. Duh, caranya gimana Mas? Caranya gimana Kak? Caranya gimana Pak?
Apakah lalu kita bercahaya pakai senter? Jadi begini atau begini? Kan malah jadi kayak film horor ya, kayak gini-gini ini. Terus caranya gimana dong? Ada banyak caranya, tetapi salah satunya adalah dengan menjadi anak-anak yang ceria. Gimana sih caranya jadi anak-anak yang ceria? Dengan jadi anak-anak yang murah senyum. Jadi kalau bangun tidur itu jangan merengut. Ketemu papanya, mamanya, kakaknya, adiknya, jangan merengut, tapi tersenyum. Nanti sekolah online gitu kan, ketemu gurunya gitu, teman-temannya, senyum, jangan merengut. Ketemu banyak orang, senyum, jangan merengut. Dengan senyum kita bisa bercahaya seperti Tuhan Yesus. Kita bisa menyinarkan keceriaan kita. Nah, mungkin adik-adik, teman-teman lalu bertanya, tapi Kak, kita kan sekarang harus pakai masker. Bagaimana kita bisa ketahuan kalau tersenyum? Bisa kelihatan loh walaupun pakai masker, sedang senyum atau sedang marah, dari matanya kelihatan. Jadi senyum itu bukan cuma masalah bibir, mulut, tapi seluruh wajah kita akan tersenyum. Dan mata kita, sorot mata kita bisa menunjukkan walaupun pakai masker. Gak percaya? Nih coba, ini kalau Kak Risang marah gini. Gitu kan? Perhatikan matanya. Akan kelihatan beda. Ini kan seperti galak gitu ya. Walaupun mulutnya gak kelihatan. Tapi kalau tersenyum, kelihatan kan matanya jadi beda. Jadi walaupun teman-teman keluar rumah harus pakai masker, harus tetap pakai masker. Jangan nanti, ini kan diajarin supaya tersenyum, jadi terus dikit-dikit buka masker, enggak gitu. Tetap pakai masker, tapi lewat mata kita bisa tersenyum. Nah ini kan Kak Risang sedang senyum sama adik-adik di rumah, ya kan? Senyum sama tetangga, senyum sama orang yang ditemuin, pokoknya senyum. Lewat senyum kita bisa bersinar seperti Tuhan Yesus. Nah pada saat ini Kak Risang juga ingin mengajak adik-adik, teman-teman untuk belajar lagu baru. Nah, tapi kan Kak Risang ini gak pinter nyanyi deh. Jadi kita mau minta tolong nih. Kita minta tolong Mas Mario dan Mbak Nindya untuk mengajari kita lagu baru. Judulnya Yesus Berpesan. Kita panggil sama-sama Mas Mario, Mbak Nindya, Mas Tito. Adik-adik, yuk kita latihan lagu baru judulnya Yesus Berpesan. Let's go Kak Tito. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yeay. Dah, kita sudah belajar lagu baru. Kita tahu bahwa Tuhan berpesan supaya kita bersinar. Dan kita juga tahu bahwa salah satu cara kita bersinar adalah dengan tersenyum. Jadi, jadilah anak-anak yang murah senyum ya. Yuk, sekarang kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersuka cita karena pada hari ini kami belajar tentang peristiwa transfigurasi. Tuhan yang berubah dalam kemuliaan. Yesus yang memancarkan kemuliaannya. Kami bersyukur untuk itu. Kami senang sekali mendengar cerita indah itu. Dan ternyata dari cerita indah ini kami bisa belajar untuk juga bersinar. Bercahaya seperti Tuhan Yesus. Caranya dengan senantiasa
gembira, dengan senantiasa menjadi anak yang ceria, dengan menjadi anak-anak yang murah senyum. Biarlah senyuman kami menyinarkan kemuliaan Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami boleh senantiasa menyinarkan kemuliaan Tuhan melalui keceriaan, melalui senyuman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Nah, gitu adik-adik. Sekarang kita akan kembali lagi bersama dengan Mas Romario, Mbak Nindya, dan Mas Tito. Silakan. Terima kasih Kakak Risang buat firmannya. Jadi gimana nih Kak caranya kita untuk menyinarkan kasih setia Tuhan Di rumah ya. Jadi untuk adik-adik di rumah, jadilah anak-anak yang ceria, yang selalu bersuka cita. Kalau sama papa di rumah, sering tersenyum, sering membantu mereka, seperti itu. Maka kemuliaan Tuhan akan terpancar di rumah kita masing-masing. Oh gitu ya jadi Kak ya. Iya. Oke, selain itu juga kita bisa bersyukur nih. Caranya kita bersyukur sekarang dengan apa Kak? Kita mau persembahan? Oh mau persembahan ya. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, jadi adik-adik di rumah bisa ngumpulin persembahan dikasih ke orang tua ya. Nanti bisa orang tua nanti bisa kasih ke gereja gitu ya. Sebelum untuk mengiringi pengumpulan persembahan ini kita mau nyanyi lagi nih Kak. Kita mau nyanyi lagu Beri Syukur. Adik-adik di rumah ikut bernyanyi bersama-sama ya. Oke, beri syukur. Bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Ya, sebentar lagi kita mau selesai nih Kak. Mau selesai ya ibadah kita ya. Tapi tenang adik-adik, jangan khawatir, minggu depan kita pasti akan mengadakan ibadah lagi bersama kakak-kakak. Yes. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita mau berdoa dulu ya. Mas teman adik-adik di rumah masih ingat nggak nih nomor telepon Tuhan Yesus? Pada tahu nggak ya? Emang ada nomor teleponnya Kak? Ada dong, ini saya ingetin ya. Nomornya adalah 550. 550. Kita ulangi bareng-bareng ya. 550. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah buat berkat-Mu buat kami. Ketika kami boleh bersama-sama berkumpul meskipun di rumah kami masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk selalu memancarkan sinar-Mu, untuk selalu memancarkan kasih-Mu melalui keceriaan kami, melalui senyuman kami setiap hari. Terima kasih ya Allah, berkati kami dalam seminggu ini, berkati kami dalam kehidupan kami supaya kami bisa terus memancarkan sinar-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan hidup dan penghidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang baik, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sebelum kita mau kembali ke aktivitas kita masing-masing, kita mau nyanyi lagi nih Kak. Nyanyi lagu apa ya? Kita mau nyanyi lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Adalah sukacita di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi ya.
adalah sukacita di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Yeay, tepuk tangan buat kita semua. Karena kita sudah berakhir. Selamat bertemu lagi di ibadah anak GKJ Condong Catur di minggu depan. Bye bye.